Salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, sobat muda, para pejuang Dharma. Pengalaman pada hari ini ada yang bisa aku ambil. Tugas ke sebuah tempat yang jauh dari keramaian. Di sana para siswa jauh dari sentuhan teknologi yang canggih. Mereka butuh bimbingan Dharma. Mereka butuh dukungan Dharma. Siapa yang bertugas kalau bukan kita? Ya, betul. Guru-guru pendidikan agama Buddha, para pengasuh agama Buddha, para pembicara agama Buddha. Mengapa mereka belum tersentuh? Bukan belum tersentuh, tetapi hanya segelintir orang yang mau menyentuh, mendidik, membina mereka. Haruskah kita sebagai orang-orang yang mengerti agama Buddha hanya memperdebatkan teori, hanya memikirkan kemajuan sebuah organisasi tanpa melihat ada anak-anak kita, ada generasi kita, ada generasi di bawah kita juga yang butuh bimbingan. Beruntunglah masih ada tangan yang menyentuhnya. Beruntunglah masih ada yang peduli menyentuhnya. Marilah para guru agama Buddha, para pembimbing agama Buddha, para Dharma Duta agama Buddha turun, terjun, bantu membina mereka. Entah dengan apa, ya, yang pasti kunjungan datang ke tempat-tempat yang memang jauh dari keramaian. Jangan terpikir materi yang bisa kita dapatkan di sana. Tetapi mereka butuh sentuhan Dharma. Tak perlu teori terlalu banyak-banyak. Mereka haus akan cerita riwayat hidup Buddha Gautama. Mereka haus lagu-lagu Buddhis. Mereka haus sentuhan-sentuhan Dharma yang begitu agung. Kitalah yang harus berani turun. Kitalah yang harus memikirkan bagaimana generasi penerus kita nanti. Memang saat saya ceramah, banyak orang tua yang hadir. Ada sebagian pemuda, tetapi yang lebih perlu tersentuh adalah adik-adik sekolah minggu. Mereka butuh bimbingan. Mereka butuh sentuhan Dharma. Mereka butuh lagu-lagu Buddhis.
siapa yang bisa turun? Ayo, kita jangan hanya sibuk dengan lomba-lomba. Kita hanya sibuk memikirkan kekuasaan jadi ketua wihara, ketua majelis. Bukan itu. Ayo, saatnya kita bercermin. Kita bertanya kepada diri kita, siapa yang harus turun ke lapangan? Ya, pengurus wihara pun perlu menyentuh. Pengurus majelis pun perlu turun. Pengurus yayasan pun perlu membantu. Haruskah kita meneteskan air mata yang terlambat ketika generasi mereka harus maju? Mereka sudah berpindah. Mereka sudah tak mengenal agama Buddha. Mereka tak kenal Buddha Dharma. Sekaranglah waktunya kita bertanya kepada adik-adik di bawah kita, para pemuda, apa yang mereka butuhkan. Memang gaya kita mengajar, gaya kita mendidik tidak sama seperti kita di zaman pemuda. Pemuda sekarang berbeda dengan pemuda zaman saya. Anak-anak sekolah minggu di zaman saya berbeda dengan anak-anak sekarang. Mereka melek teknologi. Nah, kita sebagai Dharma Duta pun okelah kita angkatan yang lalu, tetapi harus juga berani belajar dengan teknologi sekarang, dengan teknologi saat ini. Anak-anak sekarang bahkan dalam kandungan pun sudah mendengar suara-suara internet, suara-suara teknologi yang canggih-canggih. Mereka lahir pun sudah langsung menyentuh teknologi yang canggih. Haruskah kita orang-orang yang terlahir lebih awal daripada mereka tertinggal jauh? Jangan. Marilah Bapak Ibu pengasuh, Bapak Ibu pengajar agama Buddha, ayo kita bantu bimbing mereka. Agama Buddha begitu indah pada awalnya, indah pada pertengahan, dan indah pada akhirnya. Kita ajarkan bagaimana kita bisa mempelajari, oh ini noda batin. Kita kenalkan apa itu noda batin, lalu pelajari kenapa dia bisa timbul, bagaimana menghapuskan noda batin itu. Harus. Betapa guru agung kita Buddha Gautama ketika beliau masih sebagai bodhisattva, ketika masih sebagai pangeran Siddhartha, melihat peristiwa-peristiwa yang janggal, yang tidak sesuai dengan nuraninya, begitu bertentangan. Kenapa ada orang tua, orang sakit, orang meninggal, dan bertapa? Apa? Beliau renungkan, dicari jawaban. Ingat, ini bukan pertama kali, tetapi dalam proses kelahirannya beliau menyempurnakan paramita. Dan akhirnya pada kelahiran sebagai Siddhartha, Pangeran Siddhartha, akhirnya beliau bertekad untuk menjadi pertapa. Dengan perjuangan panjang, akhirnya bisa jadi Buddha. Sekarang waktu kita tepat lahir sebagai manusia. Semoga batin kita manusia.
Ayo, pelajari. Kikis, loba dosa moha, patahkan 10 rintangan batin yang menghambat kemajuan kita. Pasti bisa. Jangan lupa ajarkan juga kepada anak-anak generasi saat ini, biar mereka bisa mengenal Dharma. Tetapi bukan textbook semata, tetapi mereka belajar teori lalu mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita bisa dan mampu membimbing anak-anak sekolah minggu, para remaja, para pemuda untuk lebih mengenal Buddha Dharma. Bagaimana caranya? Kita bisa kasih umpan. Ini loh buku-buku Buddhis yang bisa kalian baca. Ini loh ajaran-ajaran agama Buddha yang bisa kalian pegang. Ini loh keyakinan yang bisa Anda gali. Ini loh ajaran Buddha Dharma yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. So pasti kita memulai dari sini, dari sekarang dan dari kita. Semoga adik-adik sekolah minggu, para remaja dan para pemuda Buddhis selalu mau menggali indahnya Buddha Dharma. Semoga awal ini kita berani memulai langkah yang terbaik. Terima kasih. Salam sehat selalu. Namo Buddhaya.